Oh my God, baby, baby, don't you see? I got everything you need. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahmud Andre, NIM 191351174, kelas Informatika Pagi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang Depict Manager dan manajemen disk atau disk management. Nah, kita mulai Depict Manager. Depict Manager adalah perluasan dari Microsoft Management Console. Depict Manager menampilkan seluruh hardware yang bisa diinisialisasi oleh Windows. Tampilannya juga terorganisir sedemikian rupa sehingga memudahkan mengelola setiap hardware yang ada. Beberapa fungsi kegunaan Depict Manager antara lain: 1. Menunjukkan suatu status hardware. 2. Menunjukkan informasi detail suatu hardware. 3. Mengelola driver hardware. 4. Disable and enable hardware. 5. Mengidentifikasi konflik antar hardware dan lain-lain. 6. Memberikan pesan error terjadinya problem status Depict. Nah, di sini ada audio input dan output. Ada mikrofon. Mikrofon adalah perangkat yang tergolong input Depict yang berfungsi menginputkan suara pada komputer. Selanjutnya ada speaker. Speaker merupakan kebalikan dari mikrofon, yaitu perangkatan keluaran yang digunakan untuk mengeluarkan suara pada komputer. Selanjutnya ada baterai. Nah, baterai adalah perangkat untuk menyimpan cadangan energi untuk power supply. Bagi pengguna laptop dengan sistem operasi Windows 7 atau 8 atau 10, cepat atau lambat pasti akan mendapatkan notifikasi "Consider reply your battery", disertai muncul tanda seling merah di ikon baterai. Nah, di sini ada Microsoft AC Adapter. Microsoft AC Adapter sebuah driver yang dapat menghubungkan charger laptop dengan adapter. Kemudian ada Microsoft ASPI Complaint Control Method Battery. Nah, merupakan menjeda ketika baterai memasuki 100 atau sudah full. Jadi tidak akan mengisi lagi jika sudah full, berhenti secara otomatis. Yang ketiga ada Bluetooth. Bluetooth adalah teknologi nirkabel standar terbuka untuk pertukaran data jarak pendek atau menggunakan pendek jarak panjang gelombang transmisi radio pada pita ISM 2400 sampai 2480 dari perangkat tetap dan bergerak. Selanjutnya ada disk drive. Ada komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengelola data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Ini komputer. ASP 64 bit adalah sebuah driver pada komputer yang digunakan untuk menentukan apakah PC itu support pada 32 bit atau 62 bit sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada disk drive. Nah, disk drive adalah alat tambahan yang digunakan untuk meletakkan piringan magnetik, memutar piringan, dan menggerakkan hit baca atau tulis pada posisi yang diinginkan ketika mengakses informasi di dalam disk. Adapun display adapter. Nah, display adapter merupakan salah satu kartu slot pada ekspansi. Kartu inilah yang memungkinkan komputer dapat menampilkan data ke layar monitor. Display adapter hingga saat ini telah mengalami banyak sekali perkembangan.
atau perubahan mulai dari MDA. Kemudian ada DVD atau CD-ROM drives. Merupakan driver pada PC agar PC dapat mendeteksi DVD atau CD-ROM yang dibutuhkan atau diinputkan pada PC tersebut. HLDT-CT DVD-RAM itu merupakan tipe seri driver internal SATA DVD runner CD drive. Selanjutnya ada firmware. Firmware kombinasi dari ROM dan kode program dan data yang tersimpan di dalamnya. Firmware juga merupakan perangkat lunak atau bisa disebut sebagai program yang bersifat tetap. Selanjutnya ada Human Interface Device. Merupakan device yang paling sering berinteraksi langsung dengan manusia. Karena dalam penggunaannya biasanya device ini diinputkan oleh manusia dan mengeluarkan output bagi manusia. Selanjutnya ada IDA atau API controllers. Adalah kabel yang menghubungkan hard disk dengan motherboard serta berbentuk lebar pipi menyerupai pita yang memiliki konektor 40 poin di kedua ujungnya tersebut. Selanjutnya ada keyboard. Keyboard adalah salah satu perangkat masukan yang digunakan untuk mengetikkan sesuatu pada PC atau laptop. Nah, selanjutnya ada mix and order formatting device. Merupakan perangkat masukan atau input yang digunakan untuk mengarahkan pointer pada PC bertujuan untuk mempermudah pekerjaan dalam mencari suatu dalam komputer. Selanjutnya ada monitor. Monitor adalah driver yang digunakan adalah perangkat keluaran yang menampilkan apa aja terdapat laptop dan suatu yang ditampilkan bisa berbeda-beda sesuai sistem operasi. Selanjutnya ada network adapter. Network adapter adalah komponen perangkat keras komputer yang menghubungkan jaringan ke komputer lainnya. Selanjutnya ada print quest. Print quest berfungsi untuk mengantrikan file yang dicetak oleh printer. Seringkali kita mendapatkan bahwa masalah yang berhubungan dengan printer terjadi pada print quest. Nah, di sini ada Epson, Fax, Microsoft Print to PDF, Microsoft XPS, Document Reader, Root Queen, Send to OneNote. Merupakan software yang masuk pada tipe printer dalam PC atau laptop. Selanjutnya ada prosesor. Prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dengan fungsi melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Prosesor berfungsi untuk menunjukkan instruksi fetch instruksi sebuah spot yang memiliki instruksi. Nah, selanjutnya ada software device. Software device merupakan perangkat yang digunakan untuk pengaturan dalam perangkat lunak. Selanjutnya ada selanjutnya ada sound, video, and game control. Nah, ini merupakan
Pendengaran suara hasil olahan komputer. Jika Anda ingin merakit komputer, maka lebih baik membeli motherboard yang sudah terpasang. Jika soundcard ini di dalamnya, kualitas soundcard banyak dipengaruhi oleh chip DAC, Digital Analog Converter. Selanjutnya ada stroke control. Stroke control adalah perangkat untuk menyimpan berbagai kontrol yang ada pada PC. Selanjutnya ada sistem DPIC. Nah, sistem DPIC yaitu sistem yang mengintegrasikan aturan produksi dalam database berinteraksi objek aktif OODB. Sistem yang mendukung aturan event, aturan prereduksi yang digunakan untuk beberapa tugas sistem database yang aktif. Selanjutnya saya akan membahas tentang manajemen disk atau disk management. Disk management adalah sebuah snap-in yang merupakan bagian dari Microsoft Management Console yang disertakan dengan Windows XP, sama seperti nama manajemen disk. Menyiratkan itu alat yang digunakan untuk mengelola sistem disk baik lokal dan remote. Jika Anda sudah berada di dalam komputer pribadi atau komputer sendiri, Anda akrab dengan flash disk, utilitas yang digunakan bersama dengan perintah format yang mengatur hard disk dari command prompt. Disk management dengan antarmuka pengguna grafisnya berjalan jauh untuk menghilangkan kebutuhan perintah utilitas prompt. Fungsi dari disk management atau manajemen disk: 1. Menghapus partisi drive logis volume, format partisi dan volume. Selanjutnya merge partisi aktif. Selanjutnya menetapkan atau mengubah huruf drive dan mengatur volume hard disk, drive, remove disk, dan drive CD-ROM. Kelima, ada memperoleh gambaran visual cepat sifat semua disk dan volume pada sistem. 6. Buat mount drive pada sistem dengan menggunakan NTFS. 7. Mengkonversi dasar disk ke disk dinamis. Nah, di sini kita akan membagi partisi yang akan kita bagi. Partisi folder E. Nah, folder E kita klik kanan, lalu klik string volume. Selanjutnya kita pilih partisi yang akan kita tentukan, yang akan kita pakai sesuai selera masing-masing. Saya akan memakai 50 GB. Nah, 50 GB kita klik string. Nah, langsung ada tulisan unallocate. Nah, di sini ini hasil partisi yang udah kita bagi. Nah, kalau kita ingin menggabungkan ke folder E, kita klik kanan, kita extend volume, lalu kita klik next. Nah, di sini next aja dan klik finish. Nah, di sini sudah kembali seperti semula tadi hasil partisi yang dibagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.